الله عليه اللهم صل لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلمته وتجلت الأنوار من كل الجهات فرقت ميلاد المشفع حالا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ضحى حبيب مكرم يا نبي سلام عليك
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, baru saja kita membacakan maulid dia ulama yang mudah-mudahan dengan pembacaan maulid tadi segala doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tertib acara kita selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan
sekaligus nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita pimpinan Pondok Pesantren Nur Yakin Imam Ghazali kepada guru kita Buya Luqmanul Hakim. Kubah itu waktu dan tempat kita mohonkan dengan segala hormat. Sallallahu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Buya Malano, semoga setiap mereka Allah Subhanahu wa taala berkumpul para nabi dan rasul dan nabi ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama kita hormati yaitu Al Habib Aziz Asghar. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah cucu Rasulullah SAW dari jalur Husain, ya kan? Jalur Husain bin Ali bin Sayyidina Ali. Jadi mudah-mudahan kehadiran beliau bersama kita di majelis ini diberi keberkahan dan kemuliaan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena keberkahan dan kemuliaan dari Allah berikan kepada yang dikehendaki, dan semoga kita bahagia dari mereka yang dikehendakinya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah ini di majelis kita ini atau di pondok pesantren kita ini semakin sering hendaknya hadir yaitu cucu-cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itulah manusia yang sangat mulia, dan tentu cucu-cucunya juga termasuk kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Selanjutnya yang juga kami hormati, yang sama kita hormati yaitu Buya kita, yaitu Buya Zubir. Alhamdulillah hadir. Beliau walaupun sudah sepuh usia 73 tahun, tapi tetap bersama kita setiap hari di sini atau setiap hari. Beliau juga menyediakan waktu untuk mengajar. Semoga beliau sehat selalu dan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita hormati yaitu guru kita yang mulia Buya Ismandianto Upu Permato Rajunan Ali. Semoga ilmu beliau bagaikan samudra lautan dan enak yang bisa manfaatnya didapatkan oleh segenap muslimin umat juga dengan kita bersama. Amin. Selanjutnya yang kami hormati yaitu seluruh ustaz bersama dengan Habib dari Padang. Semoga kehadiran menjadi ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin barangkali saya tidak bisa memanggil satu persatu. Selanjutnya seluruh majelis guru kita di pondok pesantren ini yang selalu mengajar sampai waktu siang malam. Selanjutnya ama-ama, ibu-ibu, alhamdulillah istimewa malam ini ama-ama datang atau dari Pasilawe, ya namanya. Ada? Ya. Dua. Jadi ama-ama yang di Siko ada kedatangan ama-ama dari Bolong bersama gurunya itu baik. Semoga selamat pulang pergi dan enak dan selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada apa? Ada apa tadi? Oh, ya tadi? Ada apa? Oh, ada apa juga gitu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ama-amanya dari Bokaba juga ada. Jadi mudah-mudahan selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami sayang, kami cintai anak-anak kami, para santriwan dan santriwati.
Semoga selalu lagu Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini teman-teman itu ada yang sakit sebagian ibarat kalian di musim demam. Semoga yang sakit cepat Allah Taala angkat kakinya dan amin. Marilah kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dengan rahmat Allah alhamdulillah pada saat ini kita hadir di majlis ini. Selanjutnya salawat dan salam buat habibina wa rasulina sayyidina maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi yang sangat mencintainya dan dicintainya. Menjadi umat Nabi yang selalu mendengar sunnah-sunnah Nabi dan sangat banyak juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang diakui dan dikenalnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, guru-guru, mama, bapak, santriwan-santriwati yang kami hormati, mungkin barangkali Ambo sebagai mewakili majlis guru, yaitu sebagai sambutan dari Ahlul Bait. Pertama sekali kita mohon maaf kepada Habib juga Kurisman dan segenap kawan-kawan kita yang datang dari Padang. Bila ada kekurangan di tengah keberadaan kita ini, itulah kekurangan kami karena manusia, karena tidak memiliki kesempurnaan. Tapi mudah-mudahan dapat dimaklumi atas segala keterbatasan ini. Selanjutnya kita juga berterima kasih kepada Kurisman dan kawan-kawan dengan timnya, guru-guru yang lain. Alhamdulillah bisa hadir berkumpul di pesantren kita dengan majlis ini. Semoga lain kali semakin lebih sering lagi ya biar Risman. Amin. Nanti mulai arba'in juga kita jadwalkan di sini. Juga nanti agenda-agenda lain bagaimana terbaiknya nanti kita serahkan kepada Kurisman, kepada Buya Risman. Semoga bisa lebih sering lagi. Tidaknya sekali sebulan Buya Risman 2 kali aja sebulan nggak salah. Tengah jadwalnya sekali sebulan tidak mana 2 kali jadi kan. Nah, selanjutnya kita sangat juga berterima kasih kepada Kurisman dalam hal ini. Artinya apa? Kurisman sebagai guru yang memimpin HMCR yaitu Halakat Rasul. Jadi banyak di antara yang ikut bersama beliau itu adalah majelis guru di sini. Ya bagaimana? Berarti sebenarnya HMCR itu menurut Imam Ghazali itu bagaimana? Ini menurut Imam Ghazali juga HMCR gitu maksudnya. Jadi tidak salah nanti kalau sering agenda kita seperti ini di sini. Artinya apa? Karena Jamatul Rahmah berkumpul-kumpul akan mendatangkan rahmat. Jadi kita tidak tahu rahmat yang mana yang Allah beri kepada kita dan perkumpulan mana yang akan menjadikan rahmat. Penting mari kita sama-sama tetap selalu melakukan yang baik dan berusaha untuk lebih baik dari segala kekurangan, berusaha untuk memperbaiki apa yang pada diri kita. Baik, setelah itu mungkin sebagai harapan kita kepada Buya Risman dengan kawan-kawan, dengan adanya majelis ini mudah-mudahan menambah semangat dan girah pada kita bersama, untuk para santriwan dan santriwati dan guru juga semangat dan juga akan bertambah mudah-mudahan mahabbah kita kepada Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali dari Abu sebagai mewakili sambutan saja dari majelis guru yang hadir ataupun yang tidak hadir, tidak menggunakan panjang lebar. Nanti kalau nasihat atau kajiannya nanti kita minta kepada Buya Risman juga kepada Habib yang bisa nanti menyampaikan nasihat kepada kita. Mungkin barangkali dari Ambo sedikit saja, tak panjang dan tak lebar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kita ucapkan kepada beliau Buya pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali yang telah memberikan sambutan terhadap agenda atau majelis kita malam ini. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan semoga pondok yang sedang dibangun, dibesarkan
Semoga apa yang beliau cita-citakan dan menjadi seluruh cita-cita dan harapan guru-guru seluruhnya Allah kabulkan dan semakin tambah keberkahannya dengan majelis kita malam ini yang ada. Dan semoga semakin ke depannya Allah bukakan pintu-pintu kemudahan baik untuk perluasan maupun untuk pembangunan maupun untuk dalam bagaimana untuk penempaan para santri dan santriwati, dan sehingga kita harapkan nanti sekolah yang akan menjadi manbaul ulama, sumber lahirnya para ulama masa depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau dan seluruh majelis guru buya-buya kami di Siko Sahibul Bait yang telah menyambut baik kedatangan kami atas nama Halaqah Minang Cinta Rasul dan rombongan dari Muhibbur Rasul Kota Padang. Mudah-mudahan seperti yang beliau harapkan tadi, silaturahim kita semakin sering sehingga nanti kebaikan-kebaikan semakin tercurahkan nanti. Baik, untuk agenda kita berikutnya, mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ungku Rahmat Jani. Kepada beliau waktu dan tempat kita mohonkan segala hormat. Dan setelah itu nanti kita minta lo Mau'izatul Hasanah agak mengenek dari guru kita yang datang dari Kasih Putih Ku Arif. Kepada Ungku Rahmat Jani waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita cintai Habibana, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Semoga seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi, keadaan beliau di sini menambahkan keberkahan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita doakan Abiya kita Al-Mahfud Buya Syekh Ali Hasan beserta Syekh Abi Abdul Muluk. Selanjutnya sama kita muliakan para guru-guru kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, para jamaah-jamaah kami, santriwan dan santriwati, umumnya kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini bertatap muka bersama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan sebagai bukti saksi bagi kita, merupakan saksi bagi kita lah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan para cucu Rasulullah, mudah-mudahan nanti akhirat pun kita akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berikan salam dan berdoakan kepada Allah melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita harapkan
memberikan syafaat pertolongan kepada kita di hari kiamat, di mana saat itu tak ada satupun yang bisa menolong kita. Semuanya pada lari mempentingkan nasib sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita pada Rasulullah bisa nanti minta syafaat nanti mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila guru-guru Habibana yang kami muliakan, sebelumnya kami minta maaf. Sebenarnya pantas loh dia memberikan usia. Tapi untuk menunjukkan itunya kecintaan, sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Rasulullah, tak akan beriman salah seorang kamu, tak akan sempurna iman salah seorang kamu sampai ia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi ambo pengen itunya dikenal oleh Rasulullah, pengen disayang Rasulullah, dan ambo pun ingin mengajak itu supaya boleh disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Habibana yang kami cintai, sebelumnya kami mohon maaf, mungkin istilah Habib bagi kami di sebagian di sini kurang dikenal. Litawa dia apa tuh Habib? Tidak, spontan menjawab cinta. Jadi bagaimana mungkin awak bisa mencintai keturunan Rasulullah, mencintai itunya cucu Rasulullah, kalau istilah itu pun kita tidak tahu. Dan jujur Habib, aku pun sendiri adalah perlu lain mengenal itunya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau itu lain ado dawa, mudah-mudahan ikolah sebagai wasilah bagi kita untuk bisa nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Kata Rasulullah, aku tak meminta kepada kalian balasan apapun. Karena Rasulullah banyak baca banyak Rasulullah mengorbankan harta beliau, waktu beliau, bahkan nyawa beliau pertaruhkan agar awak tu bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau siang malam pagi sore mengorbankan seluruh itunya waktu beliau. Nak do beliau pun minta apapun balasan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa minta beliau kepada kita? Illal mawaddata bil qurba. Cintailah keturunanku ya Rasulullah. Cintailah itu anak cucuku kata Rasulullah. Jadi ada dia kita yang mengaku cinta Rasul, yang mengaku umatnya Rasul, yang mengaku pengen disayang Rasul, maka salah satu cara bagi kita lah cintai yaitu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lah mengenal cinta Rasulullah, telah mentazimkan dan membesarkan Rasulullah, barulah mudah-mudahan ikut begitu dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib, sungguh pun kami kini tidak sebesar orang lain cinta pada Habib. Tentu cinta seperti itu bisa menjadi itu saksi bagi kami, itunya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik sidang jamaah muliakan, ikolah itu yang sesuatu yang mesti kita mulai mengasur-asur, menumbuhkan dalam diri kita mencintai para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita ketahui bahwa sipulan ini, sipulan itu adalah keturunan Rasulullah, maka berusaha kita untuk selalu mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah sekali-sekali bapak-bapak ibu adik-adik kami, awak ikut-ikutan pulau seperti kaum lain yang tahu itulah keturunan Rasulullah, itulah cicitnya Rasulullah, berani saja memaki-maki, menghina,
bahkan memfitnah dengan fitnah yang sangat keji. Na'udzubillahi min dzalik. Dia kini kita mulai berusaha mencintai itunya Rasulullah dengan cara mencintai keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bagaimanapun kata orang ada habib yang begini, ada begitu, maka kita jangan pernah sekali-sekali ikut-ikutan untuk itunya memburuk-burukan, menghina-hina, mencaci maki. Kan banyak tuh kasus dia. Ada kadang ada habib di fitnah-fitnah, ada kadang ada habib yang dimaki-maki, ada yang dicela, bahkan ada yang ditangkap oleh bapak-bapak ibu kan. Itunya bapak-bapak ibu. Tetapi itunya sampai terlibat dengan hal-hal yang seperti datang orang-orang kebanyakan tua bapak ibu. Jadi supaya kita tuh dari pandang Rasulullah, maka kita mulai mencintai itunya keturunan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah di Sumatera Barat mungkin dulu kita tidak pernah kenal apa itu Habib, dan mungkin kita pun tidak pernah menemui apa itu. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya nikmat Allah taala pada kita, maka Allah boleh memperkenalkan kepada kita itunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya keturunan Rasulullah di kampung kita, di negara kita, di provinsi kita, memberikan keberkahan, dicucukkannya rahmat karena kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit pada malam ini, ialah cintai keturunannya Rasulullah agar kita pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kala, kalau ada saya minta maaf. Dari wallahu fiqlahu bi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Kita aturkan kepada guru kita yang baru saja memberikan tausiah yang beliau sangat menekankan kepada awak untuk semakin ada rasa cinta peduli terhadap zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan mencintai zuriat Nabi itulah wasilah bagi awak jalan untuk bisa mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk tausiah berikutnya kita minta kepada guru kita Engku Arif. Kepada Engku Arif mohon agak banyak singene berkenan untuk memberikan sedikit tausiah kepada kami yang hadir seluruhnya untuk menambah berkah majelis kita. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا سرا وعلانية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Abuya kita almarhum al-maghfurlah Syekh Haji Imran Hasan
Mudah-mudahan beliau ditinggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya yang aku hormati, seluruh guru-guru yang pada malam hari ini hadir bersama-sama kita dalam acara majlis yang sangat mulia ini, yang tak mau sebutkan satu persatu namanya. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan nikmat yang sangat gadang, yaitunya rahmat dan nikmat bisanya kita berkumpul dengan salah satu zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu rahmat dan nikmat yang sangat gadang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini. Salam dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya berkah kecintaan kita kepada beliau, itu dikumpulkan bersama-sama dengan beliau nanti di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku berterima kasih kepada seluruh guru-guru, terutama sekali guru kita Abuya Ismandianto yang mengundang kami dari Pasialaweh untuk hadir ke majlis pada malam hari ini, dan itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan kami pada malam hari ini, karena seperti yang disampaikan juga oleh guru-guru kita, oleh abuya kita, tujuan dan maksud kehadiran kita seluruhnya pada malam hari ini adalah yang disampaikan oleh guru kita, abuya kita, yaitunya untuk menimbulkan cahaya ilmu di wajah kita masing-masing. Karena guru-guru kita menyampaikan cahaya ilmu itu akan terbit daripada diri seseorang itu apabila dia banyak bersalawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat kami, terkhusus Nyombo dari Pasilawe dan jamaah, hadir pada malam hari ini, dan karena kami ingin cahaya ilmu itu timbul di seluruh wajah-wajah kita pada malam hari ini. Kemudian juga yang membuat kami hadir pada malam hari ini adalah sebagaimana yang dijelaskan pula oleh guru-guru kita, di antara sebab yang lain yang akan membuat cahaya ilmu itu terbit dari wajah kita adalah menjalin silaturahmi dengan zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami alhamdulillah pada malam hari ini menyempatkan hadir di Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Al-Ghazali, dan insya Allah kami dengan jamaah kalau dari sehat badan ada kesempatan kami bersedia mengikuti jalannya acara itu untuk selanjutnya. Jadi kami mohon doa kepada seluruh guru-guru, kepada buya-buya, agar kami seluruhnya jamaah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa selalu senantiasa mengikuti acara wirid majelis kita yang diadakan sekali sebulan oleh Halakah Minang Cinta Rasul. Mungkin dari aku hanya itulah yang bisa aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah menyempatkan hadir bersama rombongan dan berkenan untuk memberikan sedikit
penyampaiannya di hadapan kita bersama. Semoga untuk semakin hidup syiar dan semakin bergema lantunan selawat di Minangkabau, di Sumatera Barat. Maka kita sangat berharap untuk keterlibat, artinya keikutsertaan guru-guru, kawan-kawan untuk hidup mensyiarkan. Di saat banyak sesuatu yang bertentangan dengan agama yang disiarkan di luar, sesuatu yang merusak akidah, yang merusak moral, yang merusak akhlak generasi kita yang begitu digemakan di luar. Maka kita punya kewajiban untuk menggemakan lantunan syiar-syiar agama Allah. Maka itu adalah salah satu tujuan daripada pergerakan Halaqah Minang Cinta Rasul dan Majelis Muhibbur Rasul. Di samping kita tumbuh suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita ingin menggemakan, kita ingin menghidupkan syiar agama Allah, di mana orang tidak merasa asing lagi untuk melantunkan selawat, di mana orang tidak merasa canggung atau aneh untuk berselawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka telah senang untuk berselawat, dengan sendirinya akan tumbuh. Seperti yang baru saja disampaikan guru kita tadi, nur itu akan tumbuh, cahaya cinta itu akan tumbuh di dalam hatinya. Maka sedikit berlahan dan berlahan akan tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, dan akan semakin meneladani akhlak beliau, dan akan berjuang dengan perjuangan yang telah dikhitbahkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk tausiah berikutnya kita minta kepada guru kita, Ungku Ismail LC. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita hiburan sejenak, minta pembacaan suluk dari Ramdan. Kepada Ramdan disilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal baitin nabi, ya Rasulullah wal munajah, bakhit man habbakum yadhbar lima getamanna. Ya ahlal bait nabi, ya ahlal safa wal munajah, bakhit man habbakum yadhbar rimah يتمنى. في الرضا ربي يمشي، في الصباح وممساه مقاصد وما كان
يرجى كل من حبكم يهنا 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 بشفاعة من المختار في يوم لقياه كل من حبكم يهنا 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 بشفاعة من المختار في يوم لقياه يريد الهون ما يسقي بالكاس من ماء صافي مصفى دايم الواقع محلى حبيب القلب والله ما ينساه سيد الرسول مقبول دعاه عند مولاه سيد الرسول مقبول دعاه عند مولاه سيد الرسول مقبول دعاه عند مولاه الأنبياء يقول نفسي نفسي وهابنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون لولا تنهد في المدينة يعتكف في مصلى وليصلوا على من هبه الله وسمى خاتم الرسول من علموه علما واسماء خاتم الرسول من علموه علما واسماء الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Baik, kepada Engku Ismail fa'alaihi falyatafadhal mashkur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى عليك الله بك يا مشفع من خصنا وحبانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang sama-sama kita doakan Abuya kita Al-Maghfurlah Al-Syekh Al-Hajj Al-Imran bin Hasan, dan kita doakan pula Buya Haji Abdul Muluk. Semoga buya-buya kita dan sahabat tadi Allah tinggikan derajat mereka di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ta'zim agung, yaitu kepada Al-Habib Aziz, yang mana beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang jauh dari Kota Padang hanya untuk menebarkan kasih sayang yang dibawakan oleh jid kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan adalah guru-guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin, Buya Luki, Buya Lukman Hakim Kubagindo. Kemudian kita muliakan pula Buya Isman. Kemudian yang kita muliakan para asatid dan asatidah yang telah hadir di malam kali ini. Kemudian yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kami hormati adalah khususnya yang hadir dan yang mendengarkan pada malam hari ini. Semoga seluruh yang hadir dan mendengarkan majelis kita kini Allah mudahkan urusannya, Allah jauhkan bala, Allah mudahkan rezekinya, Allah kumpulkan nanti bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut kita. Rasa yang sangat gembira, rasa yang sangat dalam dari hati kita, rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadirnya cucu Rasulullah di hadapan kita bersama. Kerinduan Sallu ala Nabi Muhammad. Kerinduan kita kepada Nabi itu tidak sebanding dengan rindu Nabi kepada kita. Kalau tahu bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri, besarnya rindu Rasulullah kepada kita, maka sungguh habis waktu kita hanya ingin berselawat kepada Nabi. Berapa banyak
usaha Rasulullah, perjuangan Rasulullah, nyawa dikorbankan, harta dihabiskan, penghinaan diterima, hanya sampainya kalimat la ilaha illallah ke dalam hati kita. Dan itu beliau lakukan hanya karena cinta kepada umatnya. Belum lahir kita, Rasulullah sudah menangisi, sudah merindukan keadaan kita. Sungguh cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak melebihi cinta Rasulullah kepada umatnya. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar menanamkan rasa cinta ke Nabi, tentu segala sesuatu yang berbau Nabi akan mengingatkan kita kepada sosok beliau. Kita dengarkan qasidah beliau, rindu Nabi. Kita dengarkan cerita beliau, kisah-kisah beliau, rindu ke Nabi. Seseorang yang di dalam darahnya ada darah Rasulullah SAW, tempat berada di depan kita. Sungguh ini menambah rindu kita kepada Nabi. Semoga bertemunya kita dengan cucu Nabi adalah modal untuk kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rabb, perlihatkanlah kami ya Rabb Al-Habib walau fil manam. Rasulullah ya Rabb, pertemukan kami walaupun hanya dalam mimpi ya Rabb. Amin ya Allah. Walau hanya dalam mimpi ya Rabb. Sungguh kami sangat merugi ya Rabb. Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah melihat Rasulullah. Kami yang di sini Allah sungguh mencintai Rasulullah ya Rabb. Perlihatkanlah wajah Habib kami ya Rabb. Wajah Rasulullah walaupun dalam mimpi ya Allah. Amin ya Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz, umurku yang aku hormati, bahasa cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya Allah yang tahu rasa cinta kita ke Nabi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita tanamkan cinta itu sedalam-dalamnya. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta nanti di akhirat nanti. Awak nak banyak amal dong. Awak nak banyak amal soleh. Kita nak banyak amal kebaikan. Tapi dengan modal cinta kita kepada Nabi, mudah-mudahan ikolah yang akan membawa kita ke dalam surga. Untuk itu, marilah kita pergunakan waktu bersama Habib kita ini. Mudah-mudahan Habib kita di Bodisiko mencucurkan rahmat Allah, Ya Allah, amin. melimpah kepada kita bersama. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah beri kita lisan yang tidak Allah haramkan untuk menyebut namanya. Allah beri kita telinga, Allah tidak haramkan telinga kita untuk mendengar asma-Nya. Dan Allah beri kita qalbu, Allah beri kita hati, dan alhamdulillah Allah tidak haramkan hati kita untuk mengenalnya. Maka hati adalah intisari seseorang untuk dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempat nazarah min Allah. Allah tidak pandang wajah, Allah tidak pandang harta jabatan, Allah hanya pandang ke dalam hati kita. Di saat Allah memandang ke dalam hati, ketika itu Allah menemukan bahwa ada nur ma'rifat, ada nur mahabbah, ada kecintaan, ada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Rasul menyebutkan manusia seluruhnya Allah berikan likulli insan sadrun. Manusia seluruhnya punya dado. Dan manusia seluruhnya punya hati. Tetapi tidak seluruh orang yang Allah titipkan hati untuk kemudian diisi oleh ma'rifatullah. Tidak seluruh orang yang Allah titipkan hati untuk dititipkan mahabbatullah. Dan tidak seluruh orang yang dititipkan hati Allah titipkan mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah beruntung kalau kita faham bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri dan santriwati. Alangkah beruntungnya kita. Tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita, Rasulullah di saat hidup itu hidup di samping beliau orang yang melihat, menyaksikan, tetapi hatinya membenci Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka hidup di zaman Rasulullah hidup, di zaman Rasulullah berjuang, di saat Rasulullah masih mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tak pilih hati mereka untuk mengenal Allah. Allah tidak pilih hati mereka untuk dititipkan kecintaan kepada Rasulullah. Walaupun paman kandung Rasulullah sendiri, tetapi alhamdulillah kita yang hidup jauh dari Rasulullah. Dari tahun 11 Hijriah, kini kita lah berada di tahun 1444 Hijriah. Berarti Allah ampet balik abad lebih kita ditinggalkan secara jasmani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita menatap wajah beliau, tak pernah kita menyaksikan majelis beliau, tak pernah kita bagaimana indahnya sujud rukuk bacaan Rasulullah, sebagaimana yang dinikmati setiap saat oleh para sahabat. Tetapi walaupun sebegitu jauh jarak kita, Allah masih pilih hati kita untuk mengenal Rasulullah. Walaupun kemudian orang menganggap aneh, tetapi bisa meleleh karena Rasulullah. Mata rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah suatu saat, riwayat yang barangkali sering kita dengar, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Alasna bi ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara
engkau ya Rasulullah? Tapi Nabi menjawab, bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Namun siapa saudara-saudara yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Rasulullah bermenung, Rasulullah teringat, Rasulullah merindukan saudara-saudara Rasulullah yang saat itu tidak hadir dalam majelis beliau. Dan kerinduan itu diucapkan, disampaikan kepada para sahabat. Dan sahabat bertanya, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Tapi Nabi menjawab, kalian sahabat ambo. Terus siapa yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Umat aku yang datang setelah kalian tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Kita berharap kita menjadi bagian daripada orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita yang kita muliakan, buya-buya kita, dan teristimewa kepada Sayyidil Habib Aziz As-Segaf. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, nikmat besar bagi kita bisa duduk bersama dalam majelis yang dalam majelis itu dihadiri oleh cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali yang mak-mak ada sebagian bertanya-tanya, memangnya masih ada cucu Nabi kita lain? Iya. Rasulullah itu punya anak. Berapa orang anak Nabi? Kalau enggak kita malah gujar. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama ayahnya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Berarti putra putri Rasulullah ada 7 orang. Namun di dalam tarikh kita temukan seluruh daripada putra putri beliau itu wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Fatimah suaminya siapa? Sayyidina Ali. Siti Fatimah dari Sayyidina Ali punya keturunan berapa orang anaknya? 2 orang. Siapa yang pertama? Hasan. Yang kedua? Yang ketiga? Pokoknya 2 ya. Hasan dan Husain. Berarti Hasan Husain itu siapanya Rasulullah? Cucunya Rasul. Sayang tak Rasulullah kepada Hasan dan Husain? Sayang. Sayang tak Rasulullah kepada orang yang sayang kepada Hasan Husain? Sayang. Bahkan Nabi mengatakan Hasan Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain merupakan 2 pemimpin pemuda ahli sorga. Yang anak-anak muda kalau masuk surga pemimpinnya Hasan dan Husain. Maka di saat Hasan Husain masih kecil, Rasulullah sudah perlihatkan kecintaan beliau kepada Hasan Husain. Sampai ketika Rasulullah sedang sholat, Hasan naik di punggungnya Nabi SAW. Seketika itu Rasulullah tidak bangkit dari sujudnya. Sehingga sujud dalam keadaan yang cukup lama. Sehingga sahabat yang ikut sholat di belakang Rasulullah ada yang berpikir, apakah Rasulullah masih hidup?
Lain tak meninggal si Rasulullah sedang sujud, kok tak bangkit-bangkit? Lama Rasulullah sujud, sahabat pun ikut sujud di belakang Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah baru Allahu Akbar. Dan setelah selesai salam, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kami sudah khawatir ya Rasulullah, jangan-jangan engkau meninggal di saat sedang sujud. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa kecek Nabi? Ketika ambo sujud, Hasan naik ke pundak dan akhirnya tertidur sampai tak kalau di punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud. Dan apa kata Rasulullah? Dan aku tidak ingin membangunkannya kecuali dia bangun sendiri. Tak mau Nabi ganggu, maka Nabi sujud lama. Tak mau membangunkan Hasan atau Husain yang sedang tidur di punggung Rasulullah, kecuali beliau yang bangun langsung. Tak ada kecintaannya. Maka Nabi mengatakan bahwa Hasan Husain adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan hak orang yang mencintai Hasan dan Husain akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Habib Aziz Assegaf yang hadir bersama kita malam kini, beliau adalah keturunan zuriat Nabi dari jalur Sayyidina Husain. Dari jalur Sayyidina Husain. Mohon izin Bib. Abu sedikit membacakan silsilah beliau untuk ngambil berkah dari jid beliau. Semoga kita dapat keberkahan dan majelis kita dapat keberkahan. Beliau yang hadir di hadapan kita bersama adalah Habib Aziz bin Hamid bin Ja'far bin Alwi bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad bin Hasan bin Muhammad Sahib Marbab bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain radhiyallahu anhu bin Imam Ali karamallahu wajhah bin Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama silsilah nasab beliau. Jadi bisa disebutkan ayahnya sampai ke Sayyidina Husain. Awak ayah awak lagi tahu? Lagi. Ayah dari ayah awak? Ayah dari kakek? Berarti awak bin ayah bin kakek. Nggak bisa ditarikan ke teh layana. Kalaupun ada mungkin sampai ayah dari kakek, itulah luar biasa. Tapi kalau zuriat Nabi nasabnya terjamin, silsilah beliau terjaga, maka tak ada orang yang bisa ngarang-ngarang, tak ada orang yang bisa ngaku. Oh, tak bisa ngaku, ambo kok Habib. Walaupun pesek hitam pendek enak, tapi itu tak jaminan. Hatiku bisa menyebutkan harus terjamin silsilahnya satu persatu. Itu teruji, namanya di dalam Rabithah Alawiyah. Kalau ada yang ngaku jadi Habib, harus diuji dulu silsilah nasabnya di Rabithah Alawiyah. Kalau tidak salah kini ketuanya Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita kok namanya kegiatan rutinan halaqah minang cinta Rasul. Apa namanya? Halaqah minang cinta Rasul. Yang alhamdulillah
kalau disingkat menjadi HMCR, yang telah berdiri lebih kurang sekitar 7 bulan yang lewat. Berarti kau baru usianya tahun pertama. Mudah-mudahan panjang umurnya nak. Amin ya Allah. Bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu, apalagi jamaah yang baru bergabung, apa yang melatar belakangi kegiatan daripada halaqah Minang Cinta Rasul. Yang pertama sekali, kami berkeinginan halaqah Minang Cinta Rasul yang pertama sekali menjadi majelis untuk menumbuh suburkan kecintaan orang Minangkabau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap melihat keadaan yang begitu mengerikan, tantangan dalam segala aspek yang begitu hebat, apalagi dalam masalah akidah, yang mana saat ini banyak benalu-benalu akidah yang mulai bermunculan. Orang-orang yang menganggap kelompok mereka paling benar, akidah mereka paling benar. Orang yang berada di luar mereka sesat. Orang yang berada di luar kelompok mereka berarti tidak aliran benar, aliran menyimpang atau kelompok ahli bid'ah. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Dan yang kami lihat langsung itu ada bukti nyata. Yang dahulunya jamaahnya orang awak, orang yang berpemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengamalan muamalahnya, ibadahnya mazhab Syafi'i. Tahu-tahu datang ustadz, kemudian kasih tausiah, lama kelamaan diangkat jadi pengurus. Akhirnya pemahaman yang ada di dalam lingkungan masjid diganti. Yang biasa yang isi pengajian buya-buya gitu dari pondok, kini diganti dengan ustadz-ustadz mereka. Buya-buya gitu dikeluarkan. Termasuk korbannya salah satu ambo sendiri. Dikeluarkan, akhirnya diganti sama ustadz yang suku bid'ah. Dan akhirnya pengamalan jamaah pun diganti. Yang jamaah telah puluhan tahun bahkan ratusan tahun dari nenek moyang mereka mewarisi pengamalan mazhab Syafi'i, tahu-tahu diganti. Tidak boleh zikir bersama, tidak boleh doa bersama, tidak boleh tahlilan, tidak boleh bersalaman siap sholat. Kalau ada bersalaman siap sholat berarti bid'ah. Bid'ah sesat berarti ahli neraka. Berarti satu orang musajid itu bisa masuk neraka saudara. Dia gara-gara salaman saja. Akhirnya tidak ada zikir, tidak ada doa. Dan akhirnya pengamalan yang lain pun diganti. Karena setiap wirid pengajian ustadz mereka yang isi, berlahan-lahan akidah mereka diganti, muamalahnya tentang pengamalan fikihnya diganti. Akhirnya orang yang telah nikmat ibadah puluhan tahun, ratusan tahun dengan akidah Ahlus Sunnah, akhirnya dikeluarkan ke dalam kelompok mereka. Kira-kira berbahaya atau tidak? Berbahaya. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang barangkali cukup populer juga, yang sering ditodanga, bahwa Nabi mengatakan umat aku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Akan terpecah belah umat aku 73 golongan. Dan Nabi mengatakan seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan. Maka berdasarkan merujuk ke dalam hadis itu, seluruh orang mengatakan kelompok mereka satu-satunya firqah najiyah, kelompok yang selamat. Karena Nabi mengatakan seluruh kelompok finnar kecuali satu. Mana kelompok yang satu itu? Kelompok yang satu itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan para sahabatku berada pada kelompok tersebut, kata Nabi. Berdasarkan hadis itu, ana, kata Nabi, kalimat ana itu disebutkan, itu melahirkan istilah Ahlus Sunnah wa ashabi,
itu melahirkan istilah wal jamaah. Maka dari hadis itulah lahir istilah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kelompok yang dijamin selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka seluruh orang mengklaim kelompok mereka lah yang paling ahlus sunnah. Akhirnya umat orang-orang awam pun jadi bingung. Kalau seluruhnya ngaku ahlus sunnah, akhirnya yang benar yang mana? Yang asli ahlus sunnahnya yang mana? Yang KW yang mana? Karena itu para ulama kembali menjelaskan mana ciri-ciri akidah ahlus sunnah yang benar itu. Maka setidaknya kata ulama Al-Azhar, ahlus sunnah itu syarat yang pertama berakidahkan akidah tauhidnya mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau akidah ikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tanda-tandanya pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari kita belajar sifat 20. Maka kalau belajar wujud qidam baka aman, berarti akidah gitulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Amak-amak kan lain belajar sifat 22 aja lain. Itu adalah benteng akidah gitu. Itu adalah bentengnya dari sifat 20. Disitulah asas dalam pemahaman akidah gitu. Kita belajar sifat nafsiyah, belajar sifat salbiyah, belajar sifat ma'ani, belajar sifat ma'nawiyah. Apa mafhum masing-masing itu? Dan kemudian dengan memahami sifat 20, berarti Allah mustahil bersifat 20 lagi. Lawan daripada wujud Adam, lawan daripada tidak hudus, lawan daripada baqa fana, sampai 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang baru ditambah dengan 4 sifat yang wajib bagi Rasul: sidq, tabligh, amanah, fatanah. Rasul wajib bersifat sidq, tabligh, amanah, fatanah. Maka Rasul mustahil bersifat lawan dari yang 4. Rasul mustahil bersifat kidib, Rasul mustahil bersifat khianat, Rasul mustahil bersifat kitman, Rasul mustahil bersifat balada. 4 yang wajib, 4 yang mustahil. 4 tambah 4 40 tambah 8 48. Satu sifat yang jaiz bagi Allah, yaitu menciptakan yang jaiz, menciptakan alam, mujidul mumkinat, menciptakan alam semesta. Maka itu sifat yang jaiz bagi Allah. Dan Rasul, para nabi, para rasul pun memiliki sifat al-a'rad al-basyariyah, punya karakter seperti manusia yang lain. Kalau manusia sakit, nabi pun sakit. Kalau manusia senang, sedih, maka nabi dan rasul pun ada kalanya senang dan sedih. Ini bagian sifat yang jaiz bagi Rasul. Satu jaiz bagi Allah, satu jaiz bagi Rasul. 1 tambah 1 2. 48 tambah 2, itulah yang disebut aqidatul khamsin, akidah 50. Itulah benteng akidah gitu, yang kemudian dibid'ahkan, yang kemudian disalahkan oleh kelompok yang mengaku mereka paling ahlus sunnah. Sehingga yang akidah 50 mereka ganti dengan usulus salasah, diganti dengan 3 akidah. Yang pertama rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan ternyata pemahaman uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang lah berakidah ahlus sunnah, mengatakan orang zuar, orang yang menziarahi kubur sebagai penyembah kubur, orang yang bertawasul berarti meminta kepada selain Allah. Dan akhirnya
dengan modal usulus salasah akidah 3 ini, mereka mengkafirkan mayoritas muslimin. Nauzubillahi. Itu adalah yang harus pemahaman yang harus dibekali untuk seluruh kita, apalagi santri dan santriwati. Kalau tidak paham, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan mudah menyesatkan, mereka akan mudah mengkafirkan. Dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak datang dari Rasul berarti bid'ah. Kalau sesuatu itu tidak datang dari Nabi berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti finnar, masuk neraka. Maka satu pertanyaan kita untuk kelompok tersebut, apa dasar mereka dalam taksim ilmu tauhid menjadi 3? Apa dasar hadisnya sehingga mereka mengatakan akidah itu terbagi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Dan setelah diteliti, ternyata pemahaman itu adalah bid'ah yang paling besar yang mereka lakukan. Yang menuduh orang lain bid'ah, ternyata mereka adalah pencetus bid'ah. Dan bid'ah yang mereka lakukan tidak dalam masalah muamalah, tidak dalam masalah ibadah, tetapi lebih fatal daripada itu adalah dalam masalah akidah. Maka itu salah satu keinginan dibangunnya halaqah Minang Cinta Rasul, di samping sebagai media wadah untuk memupuk suburkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mensosialisasikan apa akidah Ahlus Sunnah yang harus kita pegang, dan apa benalu-benalu akidah yang akan merusak pemahaman anak-anak kita, yang akan meracuni generasi-generasi kita, yang tidak segan-segan kalau anak terpapar akidah itu, tidak segan-segan mengkafirkan walaupun ibu kandungnya sendiri. Tidak akan segan-segan menyesat-nyesatkan walaupun itu saudara-saudara mereka sendiri. Itu bahayanya. Maka rusak su'ul adab kepada orang tua, su'ul adab kepada para ulama, su'ul adab kepada orang-orang yang telah istiqomah dengan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan dibentuknya halaqah Minang Cinta Rasul adalah sebagai menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Kami ingin dan bahkan bercita-cita agar Minangkabau setiap saat digemakan selawat kepada Nabi. Amin, ya Allah. Setiap saat dilantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Anak-anak terbiasa untuk berselawat, terbiasa ditanamkan rasa cinta dari dini, dari sekecil mungkin mereka dikenalkan bagaimana akhlak Rasulullah. Bagi yang putri dikenalkan bagaimana akhlak teladannya Sayyidatuna Fatimah, putri Rasulullah yang sangat pemalu, putri Rasulullah yang sangat menjaga wibawa, muruah, kemuliaan dirinya sebagai perempuan. Bahkan satu saat Sayyidatuna Fatimah pernah menangis ketika melihat jenazah. Ada jenazah. Ketika jenazah itu lewat, kemudian Sayyidatuna Fatimah menangis. Apa yang beliau tangiskan? Karena beliau terbayangkan, ya, kalau seandainya aku nanti yang meninggal, alangkah malunya diri ini diangkat, dipikul, dan itu sangat berat bagi Sayyidatuna Fatimah. Akhirnya orang akan menyaksikan jasadnya, orang akan melihat kepada dirinya. Maka ketika itu khadimnya bercerita, wahai Sayyidatuna, wahai junjungan kami, wahai Fatimah, aku pernah berjalan ke negeri lain. Di situ aku menemukan di saat ada orang yang meninggal, mereka tidak diangkat, tidak dipikul, melainkan mereka dimasukkan ke dalam keranda. Barulah keranda itu yang akan diangkat bersama-sama. Mendengar berita itu bahagia, cerah muka Sayyidatuna Fatimah. Aku berpesan, kalau aku meninggal nanti tolong
angkat aku dengan keranda. Karena di zaman dahulu orang kalau meninggal diangkat saja di pundaknya. Maka akhirnya akan terbayang alangkah malunya aku saat itu, kata Sayyidatuna Fatimah. Itulah teladan dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah, dari putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali untuk acara kita malam ini alhamdulillah telah berjalan dengan sangat baik. Kami sebagai khadim Halaqah Minang Cinta Rasul yang diamanahkan untuk menggerakkan kegiatan dari HMCR mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh kawan-kawan, seluruh guru-guru yang telah meluangkan waktunya, yang telah menyempatkan untuk datang hadir dalam majelis HMCR, dan terkhusus kepada Sayyidil Habib. Beliau datang dari Padang, lebih jauh lo dari kami. Kami ambo dari bawah Kamba, beliau dari Padang. 3 kali lipat lo jauhnya dari awak. Dan rombongan kawan-kawan dari Muhibbur Rasul dan tim Hadrah Misbahul Anam dan seluruh kita yang berkhidmah. Insya Allah Allah akan melihat sekecil apapun yang kita perjuangkan. Allah akan pandang sekecil apapun yang kita lakukan untuk agama Rasulullah, untuk agama kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh yang ikut berjuang dan teristimewa kepada Sahibul Bait yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan dan membuka pintu untuk kehadiran kami kasihku. Iko mudah-mudahan seluruh yang kita berikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, seluruhnya semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dengan balasannya Allah balas dengan keimanan yang semakin kuat. Allah balas dengan mahabbah yang semakin bertambah-tambah. Allah balas dengan istiqomah yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Dan dengan harapan apa yang kita perjuangkan kau bisa membahagiakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangkan bahwa pernah kami mendengar kalam dari Habib Segaf Baharun, bahwa beliau mengatakan orang yang berkhidmah untuk majelisnya Rasulullah, majelis yang diagungkan Nabi, yang disebut dan dibacakan sanjungan pujian kepada Nabi, maka orang yang berkhidmah, orang yang berjuang, orang yang berkorban dalam majelis itu, paling rendah balasannya adalah di saat dalam keadaan sakratul maut, Nabi akan datang mendampingi kita di saat kita menghadapi sakratul maut. Rasulullah akan menghadiri orang-orang yang pernah berjuang untuk agama beliau, orang yang pernah berkorban, orang yang pernah bermujahadah, orang yang pernah berkeringat untuk agama Nabi. Maka Nabi tidak akan sia-siakan sekecil apapun pengorbanan awak. Dan semoga kita yang hadir adalah orang yang wajah kita satu persatu dikenal oleh Nabi, dan orang yang akan digandeng satu persatu oleh Rasulullah dan dibawa ke telaga Kautsar dan kemudian diminumkan dari tangan mulia Nabi. Dan orang yang meneguk air telaga Kautsar walaupun satu tegukan tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahibbai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ansari dinillah. Allahumma ja'alna min nasarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Habib Aziz Assegaf. Tak lebih dan tak kurang mohon maaf. Insyaallah agenda bulanan berikutnya kami akan informasikan kepada guru-guru, pimpinan-pimpinan jamaah. Insyaallah kalian nama kita hadir. Ama-ama lain nama datang. Insyaallah acaranya akan kita gilir
nanti dimusyawarahkan dulu untuk kegiatan bulan berikutnya. Tapi sebelum mau tutup terakhir ada cik yang tak kena dua lah ya, kalau di kana cik di balik cik itu adalah cik lain yang bertiga lah. Nah supaya ganjil yang paling pertama bana nambah kana kini gitulah itu sedang berada di penghujung bulan Muharram. Berarti sehari 2 hari lagi habis Muharram. Berarti habis Muharram masuk bulan Safar. Setelah habis bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal. Ketika terdengar sebutan Rabiul Awal, apa perasaan hati kita? Ayang mengingatkan, ayang teringat Rabiul Awal lahirnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kecintaan kita kepada beliau, bukti kerinduan kita kepada Rasulullah, harus ada persiapan awak menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa persiapan awak? Kalau jamaah suruh satu, poh kambalah mau sampaian sekitar seminggu yang lewat atau lebih seminggu 2 minggu yang lewat. Bahwasanya tanda cinta ke Nabi ada sedikit yang kita buat, yang kita lakukan untuk Nabi. Apa yang dilakukan untuk Nabi? Apa yang bisa kita lakukan? Tetapi setidaknya ada celengan ketek, kotak kecil yang mungkin kita isi tiap hari sampai datang acara Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Dan alhamdulillah jamaah Surau Satu telah melaksanakan. Barangkali diisi kotak itu sehari, tidak usah banyak-banyak, tergantung kemampuan. 1 juta sehari kan lumayan juga. Kalau ada sampai 10 hari lain, berarti sampai 10 juta seorang. Kalau ada 10 sampai 100 lumayan juga cara maulidnya nanti kalau sampai 100 juta. Tapi kalau tak talo, bara talo walaupun 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Kita niatkan ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita isi 1000 sehari. Kita niatkan tanda cinta ke Nabi. Kalau kita lakukan 1000, 40 hari, 40 ribu, nanti kita kumpulkan, akan kita jadikan sebagai bekal untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak tahu? Apakah Nabi mengenal kita dari sholat kita? Tapi kurang yakin gitu. Banyak tidak khusyuknya. Apakah Rasul mengenal kita dari sedekah kita? Apakah Rasul mengenal kita dari ibadah kita? Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Tapi setidaknya sesuatu yang pernah awak lakukan untuk Nabi, Nabi tidak akan mungkin sia-siakan. Maka bisa jadi nanti Rasul mengenal awak, bahwa awak adalah bagian dari umat beliau, karena kita pernah nabung 1000 untuk Nabi. Ibu-ibu, amak-amak lain siap? Amak-amak dari Kasih putih tadi rombongan kasih lawe. Nah, kalau ada mak-mak 100 orang, kalau seorang takumpuan nanti 50.000, 5 juta lumayan. Insya Allah kita jadikan sebagai bekal modal untuk kegiatan ihtifal, acara pesta, acara besar dalam mengadakan acara Maulid Akbar di bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Silahkan kepiangnya bukan untuk ambo, bukan untuk kami, tapi kumpulkan dewak sorang-sorang. Nanti kalau kita tergerak, kita kumpulkan bersama, serahkan ke guru wak nanti akan kumpulkan, kita jadikan sebagai bekal untuk mengangkat acara besar di bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang kedua,
Halakah Minang Cinta Rasul HMCR itu dek karena baru lahir, jadi lunado nang pandai cek lah aja nih. Lunado nang berjalan masih soalnya capek jalannya itu. Pada usianya lu cukup setahun. Banyak program yang ingin dilaksanakan, tapi masih banyak keterbatasan. Yang Jalih Bana sedang dijalankan kini itu membentuk tim hadrah. Timnya ada, pelatihnya ada, alat hadrah yang tidak ada. Alat yang kayak digunda lah ya nak. Alat tubanan yang tidak ada. Jadi sedang berpesan. Alhamdulillah lah dipesan sekitar 2 hari yang lewat. Ya Ramdan. Itu dipesan di Jepara, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Mirip-mirip. Jadi alat hadrahnya dipesan dari Jawa lah pokoknya. Dari Jawa Tengah. Insya Allah sebulan lain biar kurang datang sampai barangnya. Tapi ambo yakin, seyakin-yakinnya orang tuh tidak akan ngirim barangnya kemari. Kalau alun dibayar. Kira-kira lain namanya kirim kemari kalau alun dibayar. Alhamdulillah bayar 500.000 patang. Sedangkan nangka dibayar sekitar 3.500.000. Alhamdulillah tadi malam ada lo masuk 150. Berarti masih kurang sekitar 2.850.000 lain. Apa magiah tahu sebenarnya? Kau dari hamba Allah ada 50.000. Iko karena majelis ko milik kita bersama, maka majelis ko apa adonya mau sampaikan gawat. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama untuk syiarnya dan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu yang kedua, yaitu kita sedang membutuhkan alat hadrah dan alhamdulillah sedang dipesan. Insya Allah harganya 3.200.000 lebih kurang, ditambah ongkir 300.000 berarti lebih kurang 3.500.000. Masya Allah. Dari Habib langsung dari Muhibbur Rasul 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Yang lain kalau ada kotak ada ketidian atau peci sorban lah, sorban jalan bagi orang, sorban ala kadarnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di samping kawan-kawan atau santri menjalankan sorbannya atau pecinya, kita tutup alhamdulillah dari Buya 20.000. Semoga berkah, jazakumullah khairal jaza. Itu barangkali agenda kita malam ini. Kita tutup dengan doa alunado yang tagak setelah kau kita doa dulu yang akan dipimpin oleh Habib. Mungkin dari Ambo sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih untuk kita seluruhnya, jazakumullah khairal jaza. Dan seperti doa dari guru kita tadi Bu Ismail, mudah-mudahan di antara jamaah yang hadir malam kini mudah-mudahan dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah perlihatkan wajah mulia Rasulullah walaupun dalam tidur. Orang yang berkeinginan ingin melihat wajah Nabi, insya Allah akan Allah perlihatkan. Orang yang ingin bermimpi dengan Rasulullah, insya Allah akan dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ada keinginan, ada kerinduan, insya Allah akan Allah sampaikan niat kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala
في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتنا عدد ما في علمنا بدوام ملكنا وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أسرد الهادي من أوصافه تهي قلوبا تهيج أسجانا يا الله. والله قد أثنى عليه فما يسامي قوله منه يكون ثنانا يا الله. لكنه في السرائر قد لمديه صفوة رشدنا وهدانا يا الله. وإن تزمنا بالمعهنا نرفع عيني فقرنا ورجانا يا الله. الواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. وحدانه وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا عجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي الأخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أعطانا يا الله. واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدام الحبيب خطانا يا الله. أعلنا بفضلك منك طلعة أحمدين في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. ورفض به في كل حال هب لنا وهيبنا من وذى ومن ولانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وسعينا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك وحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعاءنا يا الله. وانصر بنا سنة طه ببقاع الأرض واجمع كل من أعظانا يا الله. وانظر إلينا وسقنا كأسا ومهنا وزفي وعافي عاجلا وارضانا يا الله. واقضي لنا الحاجات واسنا نعذ ناس حكمنا عند الموات وأصلح القربانا يا الله. يا ربي واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا رسولنا يا ربي واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا ربي واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا رسولنا بالمصطفى صل عليه وعليه مهر قدره صفاء قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا مرسل الله رحمة للعالمين وارضي الله تعالى عن صحابة رسولك أجمعين. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا وشيخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء في البر والبحر واليابس في هذا المستوى. شهدهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله. يا ربنا تعرفنا بأننا ذرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه عدد ضعسي صحبي والحمد لله بالبدر والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم وصلى الله على سيدنا محمد النبي رسولك النبي عليه وسلم وعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Wal khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La yati bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Undangan untuk kita seluruhnya, acara Maulid Akbar insya Allah nanti di Kota Padang, di belakang SPH, di belakang masjid rumah sakit Semen Padang, di Masjid Muslimin insya Allah tanggal 21 Oktober, tanggal 21 Oktober di tempat majelis rundingan Habib yang insya Allah akan dihadiri oleh Habib Rafiq Al-Kaf dari Jakarta. Insya Allah nanti kita akan hadir bersama-sama untuk menghidupkan syiar Maulid Nabi tanggal 21 Oktober yang terdapat di Masjid Muslimin di belakang rumah sakit Semen Padang. Mudah-mudahan kita sehat sadonya dan berkesempatan berhadir nanti. Amin. Penerus Andriati silakan.